program studi pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahbahasa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pendidikan. Kebetulan ini adalah tugas dari inovasi. Tentu saja pengertian dari evaluasi. Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan pengukuran, dan bisa juga berarti di luar keduanya. Bisa juga keduanya itu memiliki arti yang sama. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seorang dapat mengevaluasi baik dengan kata kuantitatif maupun baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Di sini ada asesmen ya. Asesmen itu bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seorang. Dalam pengertian pengertiannya adalah sinom dengan evaluasi. Namun yang perlu dikatakan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran maupun kemampuan untuk mengajar dan sebagainya. Selain itu, suatu proses untuk melihat kinerja pembelajaran, evaluasi juga berfungsi sebagai pembuat keputusan. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan, gitu kan. Ya, evaluasi itu ada beberapa pendapat yang mengatakan ya bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat tercapai, itu kan. Lalu juga ada pendapat evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan, itu kan, tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Evaluasi juga suatu komponen penting dan tahapan yang harus ditempuh oleh guru maupun si pembelajar atau pendidik. Juga evaluasi sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai tujuan, sampai mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Nah, kedudukan evaluasi kedudukan evaluasi itu dalam pembelajaran, untuk mengetahui kita tuh dapat merujuk pada undang-undang ya. Ternyata ada undang-undangnya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik. Lalu ada program pendidikan dan lembaga gitu. Sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencakup semua komponen proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total ya. Dan di dalamnya setidaknya terkomandir itu kan ada 3 konsep, yakni memberikan pertimbangan, lalu memberikan nilai, dan juga memberikan arti. Nah, tujuan penilaian evaluasi itu apa sih, itu kan? Tujuannya hasil belajar. Tujuan dan penilaian hasil belajar tentunya sama, bersinggungan dengan tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar. Evaluasi merupakan faktor penting yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting nih untuk benar-benar mengetahui tujuan keberhasilan
proses belajar itu gimana gitu kan. Itu tujuan evaluasi agar hal yang diinginkan, yang dicapai dalam proses evaluasi itu terjadi gitu. Tujuan evaluasi itu hasil belajar gitu kan. Jadi harus terjadi. Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan itu kan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompensasi dan kompetensi dasar yang telah diterapkan, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu seleksi. Seleksi itu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Menentukan kenaikan kelas. Menentukan kenaikan kelas peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya gitu kan. Lalu sesuai yang telah diberikan, yang telah diajarkan. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuannya itu selain tujuan evaluasi pembelajaran itu menurut para ahli sebagai berikut nih, ada yang mendefinisikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi ya, atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektivitasan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah yang telah diterapkan itu, ke arah tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Menentukan tindakan lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya gitu. Lalu memberikan penanggung-jawaban terhadap pihak sekolah, kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran. Selain berbagai tujuan dari di atas tadi ya, pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari fungsi atau keunggulan yang dimilikinya. Fungsi atau penggunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran itu. Yang pertama ada fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didiknya. Lalu juga ada fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memenuhi atau memberikan laporan kepada berbagai pihak untuk penentu kenaikan kelas dan penentu lulus atau tidaknya. Lalu juga ada fungsi diagnostik ya. Fungsi ini yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, latar fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan yang ada gitu. Lalu juga ada fungsi penerapan atau penetapan, yakni untuk menerapkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Mungkin dari saya cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.